Haleluya. Terima kasih untuk praise, untuk puji-pujian yang sangat baik, dan itu adalah pengingat yang sangat berharga. Kita sebagai gereja, kita harus berjuang untuk iman kita. Dan kalau kita ada mengambil langkah aktif untuk berjuang dengan iman yang Allah berikan pada kita, maka kita akan kehilangan itu. Malam ini kita ingin berbagi dari ayat 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 2. Judulnya adalah bagaimana kita tidak menjadi penyelenggara tabut perjanjian. 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 2. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenhezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Jadi kita akan melihat tabut perjanjian pada hari ini. Dan kalau kita bisa menghabiskan sedikit waktu untuk mengulang apa itu tabut perjanjian, bangsa Israel memiliki tabut perjanjian sejak mereka meninggalkan Mesir dan pergi ke Gunung Sinai. Di sanalah Allah memberikan mereka tabut perjanjian bersama dengan um, uh, loh batu. Kayak itu seperti kotak, dan itu menunjukkan hadirat Allah. Dan ini ada tiga barang di sana. Itu adalah loh batu. Yang kedua adalah kediberi mana, dan itu yang ketiga adalah tongkat Harun. Jadi tabut perjanjian ini itu adalah barang yang sangat berharga sepanjang buku Samuel. Tapi kenapa kita harus peduli? Sejujurnya setiap kali saya mendengarkan Bible study tentang tabut perjanjian, saya tidak memperhatikannya. Jadi kenapa kalau ketika saya mempersiapkan ajaran hari ini, saya bertanya pada pendeta Samuel dan meminta bantuannya, kenapa kita peduli pada tabut? Alkitab mengatakan pada kita, karena tabut ini adalah kehadirat Allah, kita adalah pembawa tabut perjanjian ini. Kita membawa tabut ini kemanapun kita pergi, karena kita adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ialah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tabut ini, kehadirat Allah ada dalam diri kamu, ada dalam diri saya, di dalam setiap orang di gereja ini. Dan kecuali kita menyelenggarakan tabut perjanjian ini dengan cara yang benar dari sudut pandang Allah, maka tabut ini akan meninggalkan kita seperti mereka meninggalkan Israel di 1 Samuel pasal 4. Kemuliaan Allah, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. 1 Samuel pasal 4 ayat 22. Katanya, ini kata-kata dari menantu Eli. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Saya berdoa kalau ini tidak akan pernah disebut untuk gereja Sion. Amin. Amin. Jadi kalau kita lihat di pasal berikutnya, tabut perjanjian itu pergi ke berbagai tangan. Yang pertama mereka pergi ke tangan Filistin, lalu pergi ke orang Bet Shemesh, dan pergi ke rumah Abinadab di Kiryat Yearim. Dan ini begitu banyak nama, ini bagaimana kamu bisa ingat? Coba ya. Di rumah Abinadab di Kiryat Yearim, lalu Raja Daud mencoba membawanya kembali, gagal di percobaan pertama, dan itu pergi ke rumah Obed-Edom. Dari Daud bisa membawanya ke Yerusalem. Jadi kita akan melihat garis waktu yang akan kita perhatikan. Jadi kronologi singkat ketika Daud membawanya, ketika mereka kehilangannya sampai Daud membawanya ke Yerusalem. Jadi setelah Filistin selama 7 bulan, ia membawanya ke 3 kota di Filistin. Lalu ia pergi ke rumah Abinadab, dan rumah Abinadab itu lokasinya ada Kiryat Yearim. Dia tinggal di sana 99 tahun 6 bulan, 20 tahun yang pertama. Lalu Samuel menjadi hakim di Israel, ia tua, lalu ia menghakimi bangsa Israel. Hal pertama terjadi adalah perang Mispa.
Jadi, masa hakim Samuel itu 32 tahun, lalu masa, Saul itu 40 tahun, itu 72 tahun, terus mereka masih punya sisa, 7 tahun 6 bulan itu adalah masa masa Daud memerintah di Hebron, itu jadi totalnya 99 tahun 6 bulan. Dan mereka tabut ini tinggal di rumah Obed-Edom selama 3 bulan, dan totalnya itu adalah 100 tahun 4 bulan, dari 1 Samuel pasal 4 sampai 2 Samuel pasal 6. Dan kita akan bertanya pertanyaan pada hari ini. Bagaimana mungkin orang-orang ini menyelenggarakan tabut perjanjian? Judul dari khotbah hari ini adalah bagaimana kita tidak menyelenggarakannya. Kita harus melihatnya sebagai contoh yang buruk. Jadi kita harus bertanya pada diri kita juga bagaimana kita menjadi lebih mampu menerima kehadirat Allah di dalam hidup kita sebagai individu dan sebagai gereja. Jadi pesan hari ini adalah tentang bagaimana kita menerima Allah. Yang pertama, Filistin menjadi penyelenggara bagi tabut perjanjian. Jadi ada 2 grup yang memiliki perang, dan mereka melihatnya sebagai perang yang sangat ilahi antara Allah saya dan Allah kamu. Dan kalau ada grup A yang menang, maka mereka melihat sebagai, oh ya, Allah saya menang. Karena Allah saya telah menang, saya harus memberikan syukur, persembahan syukur atau apapun kepada Allah saya. Dan saya mengambil Allah kamu, saya bawa pulang dan saya berikan ini kepada Allah saya. Saya taruh di dalam bait suci Allah saya. Dan sekarang Filistin melakukan hal yang seperti ini. Jadi kan mereka membawa tabut perjanjian Allah, mereka menaruhnya di dalam bait suci Allah mereka di Asdod. Kenapa Asdod? Karena sebelumnya Samson menghancurkan bait suci Dagon yang lain kan di kota yang lain. Jadi mereka membawanya ini ke kota Asdod. Dan beberapa ahli sejarah berkata dengan membawa Allah musuh kamu ke Allah bait suci Allah kamu, itu dikatakan saya akan membawa Allah kamu, saya akan menyembahnya, dan saya akan mengambil kekuatannya di dalam bagian saya. Jadi saya akan membawa Allah kamu ke sisi saya. Jadi mari kita lihat secara bertanggapan. Saya akan baca satu, kamu baca berikutnya. 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 12. Saya akan baca dulu. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun, pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon telah jatuh terlungkup ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Maka mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokannya hari mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka, ia mengajar mereka dan dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat.
Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Jadi sekarang ada tumor yang mematikan yang beredar mulai dari Asdod ke Gat kemudian ke Ekron, ya kan? Jadi bagaimana bangsa Filistin menyelenggarakan atau menjadi tuan rumah dari tabut itu? Mereka menganggap uh, tabut Allah sebagai Allah, salah satu Allah dari dibanding semuanya. Jadi mereka memberikan kemuliaan tapi bukan yang tertinggi. Mereka menganggap yang penting tapi bukan yang paling penting. Mereka memberikan Allah sedikit prioritas tapi bukan prioritas tertinggi. Itu adalah bagaimana bangsa Israel menganggap tabut Allah. Jadi seperti iman yang tidak berkomitmen, kamu menaruh kaki kamu ke air tapi hanya untuk mengetes temperatur di kolam renang, apakah terlalu dingin atau terlalu panas. Kalau terlalu dingin saya tidak mau masuk ke dalam air. Jadi seperti inilah bangsa Filistin, mereka memasukkan sedikit jarinya apakah bagus atau enggak. Kalau Allah Israel memberkati mereka maka baik, tapi kalau enggak dan tidak terjadi kan, apa yang akan melakukan? Ayo singkirkan, ayo saya tidak mau ini di sini lagi. Ini adalah iman yang tidak berkomitmen. Jadi, apakah kita melihat hal ini sekali lagi? Bagaimana bagaimana jika Allah itu nyata? Saya tidak tahu Pak tentang kamu, tapi kadang-kadang saya berhenti dan bertanya pada diri saya, bagaimana jika Allah Israel, bagaimana jika Injil itu benar, bagaimana kalau ini semua nyata? Tentu saja kita percaya dengan iman kan, tapi sebenarnya bagaimana kalau kan? Bagaimana kalau ia benar-benar mengasihi kamu? Bagaimana kalau ia membawa kamu ke dalam kekalan sukacita di surga? Apa itu artinya bagi apa arti dari Senin? Apa arti dari pekerjaan kita, ujian kita? Bagaimana kita memimpin keluarga kita? Apa arti dari uh, upaya kita mencari hubungan romantis? Saya nggak tahu tentang kamu, tapi kalau saya pikirkan kebenaran ini, ukuran hidup saya tuh menjadi sangat kecil dibandingkan ukuran Allah, ya kan? Bagaimana kalau apakah kita akan menaruh tabut ini di samping hal-hal lain di dalam hidup kita? Kamu tahu kan lagu kita, lagu tentang Hosana kan? Kalau kita melihat kamu, kita menemukan kekuatan menghadapi hari dalam hadapan kehadiratmu, maka masalah kita itu dihilangkan. Jika Allah ada di sini saat ini, Allah dari seluruh dunia. Betapa kecil kita. Bagaimana kecil dan tidak pentingnya kekhawatiran kita. Saya nggak bilang kalau kekhawatiran kita itu nggak nyata, tapi saya bilang kalau Allah itu besar. Benar nggak? Dan ujian kamu, tolonglah. Oke, itu menakutkan kan? Kadang-kadang saya ketakutan. Dan tapi Allah itu begitu besar ya kan? Apakah kita akan menaruh Allah di samping hal-hal ini? Mari kita belajar dari kesalahan orang Filistin dan mari kita belajar kalau kita menaruh Allah di samping hal-hal ini maka Allah akan menghancurkannya. Ia akan menghancurkan hal-hal lain. Jadi mari kita melakukan pilihan yang pintar. Jadi kita menyingkirkan berhala-berhala itu. Yesaya pasal 42 ayat 8 berkata, "Aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung." Injil itu adalah, saya mau bertanya kamu, apakah ini benar atau enggak? Apakah Injil itu 100% benar atau 100% salah? Benar kan? Itu antara benar atau salah, tidak ada di tengah-tengah, benar nggak? Jadi apa artinya? Artinya jika Yesus adalah Allah, maka Yesus, maaf ini terlalu putih ya, tapi Yesus adalah hal yang paling penting atau hal yang paling tidak penting dalam hidup kita. Jadi tidak ada di tengah-tengah. Ia tidak bisa mengambil, ia tidak bisa duduk di iman yang yang tidak yakin. Jadi kamu tidak ingin berbagi dengan berhala-berhala yang bau kan? Jadi Yesus itu antara sesuatu yang paling penting atau yang paling tidak penting. Jadi yang terakhir, setelah 7 bulan
iman yang tidak berkomitmen, orang Filistin memutuskan untuk mengirim tabut Allah itu pergi. Jadi orang Bet Shemesh akan menampung tabut itu. Mari kita baca bertanggapan. Saya akan baca dari 1 Samuel pasal 6 ayat 10. Kamu baca berikutnya. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta juga. Peti berisi tikus-tikus emas dan gambar-gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet Shemesh melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang kanan atau ke kiri, sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet Shemesh. Orang-orang Bet Shemesh sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet Shemesh itu, dan berhenti di sana. Di sana ada satu batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Pada hari orang-orang Bet Shemesh mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Terima kasih. Jadi Bet Shemesh sebenarnya kota di tengah kota suku Yehuda, jadi tengah bangsa Yehuda. Jadi ketika tabut itu datang, mereka sangat bahagia kan, mereka sangat bersukacita melihat tabut itu. Setelah begitu lama kamu datang ke gereja, kamu bilang, udah lama gak ketemu ya, sangat senang saya bisa kembali. Jadi mereka menaruh tabut itu ke atas batu yang besar dan mereka memberikan persembahan kepada itu. Tapi mereka melakukan kesalahan yang besar. 1 Samuel pasal 6 ayat 19 berkata, dan ia membunuh beberapa orang Bet Shemesh karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah mengajar mereka dengan dahsyatnya. Jadi di sini orang-orang Bet Shemesh ini, mereka adalah keturunan dari imam besar yang pertama. Harun itu adalah imam besar yang paling pertama. Jadi mereka dari semua orang, harusnya mereka yang paling mengerti apa tabut perjanjian itu dan bagaimana mereka harus menjaganya. Yosua pasal 21 ayat 13 sampai 16. Kepada anak-anak imam Harun diberikan kota Hebron dan seluruh teritori, dan kita lihat Bet Shemesh dan tanah-tanah penggembalaannya. Jadi bagaimana bangsa Bet Shemesh ini menerima tabut perjanjian? Mereka awalnya bersukacita, tapi mereka menerimanya dengan sikap yang casual. Mereka pikir akan ada berkat yang Allah berikan kepada mereka, tapi tidak dengan warning yang Allah berikan pada mereka. Mereka tidak menjaganya seperti masalah hidup dan mati. Itu artinya kalau kamu memiliki sikap yang casual terhadap Allah. Jadi sikap yang casual terhadap Allah ini kepada tabut perjanjian itu adalah hasil dari sikap mereka terhadap Allah yang casual, kepada firman Allah yang secara casual. Sikap mereka kepada tabut itu adalah hasil dari sikap casual mereka terhadap firman Allah. Kalau mereka takut pada firman Allah sebelum, mereka tahu bagaimana menjaga tabut perjanjian dengan penghormatan yang tertinggi, tidak pernah membuka dan melihatnya ke dalam. Jadi sikap mereka yang acuh tak acuh itu seperti mereka datang ke ibadah hari Minggu, terus mereka membuat mereka bersikap acuh terhadap tabut Allah dan mengakibatkan kematian mereka. Jadi menurut kita, apakah kita tak acuh terhadap renungan harian kita kepada Allah, pembacaan Alkitab kita? Apakah kita menganggap itu sebagai melakukannya atau tidak? Bagaimana dengan ibadah kita yang setiap minggu? Mari kita belajar dari contoh orang-orang di Bet Shemesh ini. Kalau kamu bersikap acuh tak acuh terhadap hal kecil, bagaimana kita bisa setia untuk hal-hal yang besar? Yesus berkata, Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kamu panggil orang pada zaman Yesus, kamu sebut orang-orang yang menyembah di dalam
publik, di tempat umum tapi tidak di tempat pribadi itu apa? Itu orang Farisi kan. Semoga kita kita memupuk ibadah pribadi kita antara kita dan Allah, dan kita sembah Dia dalam waktu pribadi kita. Jadi setelah insiden ini, orang Beth Shemesh memutuskan kalau mereka terlalu berat untuk menerima tabut perjanjian Allah, terlalu berbahaya, jadi mereka membawanya pergi. Dan mereka memanggil orang dari Kiryat Yarim untuk mengambilnya bagi mereka. Itu ada di 1 Samuel pasal 6 ayat 20-21. Dan orang-orang Beth Shemesh berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan pada penduduk Kiryat Yarim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Jadi ini pergi ke rumah Kiryat Yarim, dan secara spesifik ini pergi ke rumah Abinadab. Rumah Abinadab. 1 Samuel pasal 7 ayat 1-2. Lalu orang-orang Kiryat Yarim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Orang-orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jadi katakan di sini, tabut ini tinggal di Kiryat Yarim selama 20 tahun. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, 20 tahun ini tidak menunjukkan kalau tabut ini tinggal di rumah Abinadab selama 20 tahun, tapi dikatakan kalau setelah 20 tahun maka terjadilah perang Mispa. Jadi 20 tahun lalu ada perang Mispa. Tabut itu sebenarnya tinggal di Kiryat Yarim di rumah Abinadab selama 99 tahun 6 bulan. Apa artinya? Sepanjang pemerintahan Saul 40 tahun, sepanjang pemerintahan Saul, ia memikirkan tentang tabut ini berapa kali? 0. Dia adalah raja dari Israel. Ia tidak memikirkan tabut perjanjian, dan ia menggunakan banyak upaya dan tenaga dan waktu untuk mengejar Daud, untuk anak kecil bernama Daud, untuk membunuh anak ini, untuk menjaga tahtanya dia. Raja Saul prioritasnya benar-benar salah. Terbalik. Berikutnya, upaya Daud untuk membawa tabut ke Yerusalem. Jadi setelah ini semua, 99,5 tahun, Saul mati dan Daud menjadi raja di Yerusalem. Kamu tahu apa yang hal pertama yang lakukan? Hal apa yang pertama kali ia lakukan? Ia mengambil istri untuknya. Itu hal yang pertama ia lakukan, itu ada di dalam Alkitab. Maaf ya, Raja Daud, ia mengambil istri. Lalu hal kedua apa? Ia mengalahkan Filistin dan ia membawa tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Ia benar-benar ingin melakukannya. Dan ini ada di prioritas utama dia, top 3 ya. Jadi masalahnya ketika ia mencoba membawa tabut perjanjian ke Yerusalem pertama kali, ia melakukan kesalahan yang sangat besar. Ia menggunakan cara Filistin untuk dengan membawa 2 lembu dan 1 kereta untuk membawanya. 2 Samuel pasal 6 ayat 6-7. Dikatakan ketika mereka sampai ke tempat pengikiran Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuhnya. Dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Ayat 8-10, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. Apa yang salah di sini? Kamu bisa lihat, lembu-lembu itu tergelincir, lembu yang bodoh.
kamu bilang, Uzzah harusnya tidak menahan tabut itu, tangan yang bodoh. Atau kamu bisa bilang, Daud melakukan pekerjaan begitu besar sesuai dengan metode dia sendiri, sesuai dengan keyakinan dia sendiri. Kita tahu kalau mereka harus membawa tabut itu dengan cara yang benar sesuai dengan firman Allah. Itu ada di Bilangan pasal 3 ayat 29 sampai 31, pasal 4 ayat 15 dan 7 ayat 9. Jadi Allah memerintah anak-anak Kohat untuk membawa tabut ini ke dalam pundaknya, tapi Daud menggunakan cara-cara Filistin. Kenapa ia melakukannya? Karena bekerja kan sebelumnya kan, ketika orang Filistin membawanya ke Bet-Shemesh, mereka menaruh tabut itu ke atas kereta di antara dua lembu kan. Jadi ini telah terjadi sebelumnya, jadi seharusnya ini bisa dilakukan lagi kan, tapi lembu-lembu tergelincir. Jadi karena kesalahan ini atau kegagalan ini, Daud marah kepada Allah. Aneh nggak? Daud marah pada Allah karena metode ini tidak berjalan dengan baik. Kapan kita menjadi marah? Kita marah ketika tujuan dan harapan kita tidak terpenuhi. Ketika kita sudah berjanji tapi sisi yang lainnya tidak menatinya. Jadi ia mengumpulkan 30.000 orang untuk membawa tabut itu ke Yerusalem. Itu adalah pekerjaan sangat berat. Ia menggunakan tenaga, waktu, dan upaya saya, iman saya untuk memuliakan kamu. Kenapa kamu tidak mengikuti janji kamu? Karena kamu tidak memenuhi bagian kamu, janji bagian kamu kan? Tapi Allah menolak untuk membawa tabut itu ke Yerusalem. Jadi masalah di sini. Hadirat Allah tidak bisa dibuat dengan cara manusia. Hadirat Allah tidak pernah bisa dibuat dengan cara manusia. Allah tidak hanya datang dan pergi karena kita menaruh waktu, usaha, dan upaya kan. Itu adalah Allah, ya kan? Apakah kita bisa membawa kehadirat Allah ke gereja ini dengan cara duniawi? Apakah kita bisa bilang kalau ibadah ini sangat sukses kalau musik itu dimainkan, kita punya 30.000 orang datang ke gereja? Apakah itu ukuran dari sukses? Itu adalah ukuran dunia menghitung kesuksesan, tapi Allah tidak melihatnya seperti itu. Manusia melihat bagaimana yang tampak dari luar, tapi Allah melihat hati. Manusia melihat hasil, Allah melihat prosesnya. Jadi dengan melakukan pekerjaan Allah, kita belajar dari upaya Daud yang pertama kali. Dengan melakukan pekerjaan Allah, selalu ada bahaya ketika iman kita di depan kita. Daud ingin melakukan yang terbaik, tapi itu dengan cara dia dan bukan cara Allah. Untuk kita bisa melakukan yang terbaik, kita harus belajar cara Allah terlebih dahulu. Kita harus datang ke firman Allah dengan rendah hati dan berkata, Allah, tolong ajarkan kami untuk melayani kamu. Gunakan kami untuk melayani kamu di gereja. Dan karena kegagalan ini yang pertama kali, Daud mengubah rutenya dan membawa tabut Allah ke rumah Obed-Edom. 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai 12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Jadi siapakah Obed-Edom ini? Ia adalah orang Gad, tapi orang ahli sejarah mikir kalau dia berasal dari Gad, jadi orang ini orang Filistin. Tapi sebenarnya dia adalah penjaga pintu bagian dari suku Lewi. 1 Tawarik pasal 15 ayat 17 sampai 18. Maka orang Lewi menyuruh dan selanjutnya dan Obed-Edom serta Yeiel para penunggu pintu gerbang. Jadi walaupun disebut orang Gad, bukan berarti ia berasal dari
orang Filistin dari kota Gad, tapi jadi dia ada beberapa kota di Israel yang dimulai dengan kata Gad seperti Gad Rimon atau Gad Padala. Jadi bagaimana Allah memberkati keluarga Obed-Edom. Mari kita lihat 1 Tawarik pasal 26 ayat 4 sampai 6. Ternyata Obed-Edom memiliki anak yang sangat banyak, dan dikatakan apa? Mereka adalah orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa, dan ini berbicara tentang cucunya. Berapa banyak anaknya? Dia punya 62 anak. 62 orang anak dan cucu laki-laki. Dan mereka semua adalah orang-orang yang cakap. Orang-orang yang gagah. Dan dalam bahasa Ibrani adalah mereka orang yang sukses, yang bisa melampaui. Jadi untuk Raja Daud, Raja Israel, untuk mendengar berita betapa rumah Obed-Edom diberkati setelah 3 bulan berikutnya, kamu pikir berkatnya hanya dimulai 3 bulan setelah 3 bulan? Enggak. Berkatnya harus dimulai dari saat itu juga. Dan tiba-tiba menerima begitu banyak anak, dan berikutnya nggak mungkin kan? Tiba-tiba anak-anaknya menjadi anak-anak yang gagah perkasa, dan berkat Allah itu melimpah-limpah setelah tabut perjanjian tiba di rumah Obed-Edom. Jadi kesimpulannya, bagaimana kita harusnya menerima hadirat Allah? Apakah kamu menerima hadirat Allah, tabut Allah seperti Obed-Edom, ya kan? Mereka hanya punya tabut itu selama 3 bulan, tapi mereka diberkati sampai Raja Israel mendengarkan berita itu. Dan berkat itu, saya berdoa gereja Sion, kita akan sangat diberkati. Sehingga seluruh Singapura bisa mendengarkan berita ini. Amin. Sebenarnya Allah telah memberkati kita dengan sangat besar. Kita telah menerima gedung yang sangat indah, kan? Kamu datang ke gereja dan banyak orang yang datang dan melihat, wah, gereja kamu indah, kan? Itu adalah berkat Allah. Dan kita harus menerima berkat Allah dengan menerima hadirat Allah sesuai dengan cara yang menyenangkan Allah. Jadi, apa yang dilakukan Obed-Edom dengan benar? Alkitab tidak berkata, ya kan? Sebenarnya Alkitab nggak berkata. Ya bilang tabut ke sana, tapi ya diberkati. Tapi setelah kita pelajari semuanya sepanjang buku 1 Samuel, kita bisa melihat apa yang yang tidak ada kesalahan apa yang tidak dilakukan oleh Obed-Edom, kan? Kita melihat beberapa grup orang, kan? Orang Filistin, mereka membawa tabut sebagai satu dewa di antara orang lain. Orang Bet-Shemesh melakukan tabut dengan sikap acuh tak acuh. Keluarga Abinadab di Kiryat Yarim, mereka memiliki tabut selama 99 tahun dan 6 bulan. Itu berapa bulan? Itu ada 1194 bulan secara totalnya, ya. 1194. Apakah mereka menerima berkat? Enggak, kan? Obed-Edom menerima tabut selama 3 bulan dan berkat itu melimpah-limpah, ya kan? Dan Raja Saul sepanjang waktu tabut itu ada di sana, ya nggak peduli dengan tabut itu. Apakah itu normal untuk memiliki hadirat Allah di dalam hidup kamu tanpa ada usaha sama sekali? Apakah itu normal? Semoga hal itu tidak menjadi tentang kita. Hadirat Allah, ketika kita menerima Ia dengan benar dan melayani Dia dengan benar, saya berdoa kalau kita juga akan dipenuhi dengan berkat seperti itu. Jadi bagaimana kita menerima hadirat Allah? Tidak seperti orang Filistin, kita harus merobohkan semua berhala di hadapan Allah sebelum Ia melakukannya untuk kita. Tidak seperti orang-orang Bet-Shemesh, kita harus melakukan hadirat Allah dengan rasa takut dan hormat yang kudus. Tidak seperti Raja Saul, kita harus memperhatikan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Dari kita bangun sampai kita tidur. Tidak seperti Raja Daud pada percobaan pertamanya, kita harusnya melayani Allah sesuai dengan metode dan waktunya. Saya berdoa kita akan menjadi gereja yang menampung hadirat Allah dan
dengan cara yang layak baginya dan semoga kita diberkati secara melimpah-limpah mulai dari malam ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu pada malam ini. Kami bersyukur Bapa, seluruh seluruh contoh-contoh dari orang-orang ini bagaimana ia tidak memperlakukan tabut-Mu, hadirat-Mu sesuai dengan cara yang benar. Kami bersaksi kalau kami belum peduli dengan fakta Kau ada di sini, bersama dengan kami, mengasihi kami, menyediakan untuk kami. Setiap nafas yang kami hirup itu datang daripada-Mu dan kami tidak penuh dengan rasa syukur. Kami belum sangat memperhatikan dengan hadirat-Mu dalam hidup kami. Maafkan kami ya Bapa, dan bantu kami supaya bisa menjadi gereja-Mu dan orang-orang-Mu yang rindu akan hadirat-Mu. Semoga kami bisa menjadi gereja yang bisa menerima keberadaan-Mu, bukan hanya dari gambaran dari luar, contoh yang baik, atau menjadi model, tapi memiliki hati yang mencari hati-Mu juga. Bapa, kami berdoa Kamu menerima ibadah kami, Engkau menerima ibadah kami, dari hati kami, bisa menjadi kudus dan diterima dan menyenangkan di hadirat-Mu. Semoga gereja Sion bisa dipenuhi dengan berkat yang melimpah, yang memiliki Allah pencipta langit dan bumi di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Kami berdoa ini semua dalam nama Yesus Kristus dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita berikan puji syukur pada Allah.